kita lakukan untuk mengcover periode sampai dengan akhir Agustus. Seperti biasa kita menyampaikan di bulan September adalah untuk sampai akhir bulan sebelumnya. Dan untuk format konferensi pers APBN kita hingga akhir Agustus ini, kita akan menggunakan format agak berbeda. Saya membuka dan nanti dua wamen akan bicara, sehingga beban bicaranya sekarang didistribusikan secara baik, sehingga kemudian kita nanti akan pertanyaan dari media sesudah kita selesai presentasi. Jadi saya akan memulai dulu, nanti bagian yang akan saya juga delegasikan kepada Pak Wamen 1 dan Wamen 2 untuk bisa menjelaskan mengenai perkembangan APBN kita. Kita mulai ya. Sampai dengan Agustus 2024, kinerja APBN, cerita atau dalam hal ini trennya sebetulnya sesuai dengan yang sudah kita jelaskan pada bulan-bulan sebelumnya, dengan sedikit ada perbaikan terutama pada sisi pendapatan. Baik, teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menghadiri acara bulanan kita untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN untuk tahun 2024. Dan ini kita lakukan untuk mengcover periode sampai dengan akhir Agustus. Seperti biasa kita menyampaikan di bulan September adalah untuk sampai akhir bulan sebelumnya. Dan untuk format konferensi pers APBN kita hingga akhir Agustus ini, kita akan menggunakan format agak berbeda. Saya membuka dan nanti dua wamen akan bicara, sehingga beban bicaranya sekarang didistribusikan secara baik, sehingga kemudian kita nanti akan pertanyaan dari media sesudah kita selesai presentasi. Jadi saya akan memulai dulu, nanti
bagian yang akan saya juga delegasikan kepada Pak Wamen 1 dan Wamen 2 untuk bisa menjelaskan mengenai perkembangan APBN kita. Kita mulai ya. Sampai dengan Agustus 2024, kinerja APBN, cerita atau dalam hal ini trennya sebetulnya sesuai dengan yang sudah kita jelaskan pada bulan-bulan sebelumnya dengan sedikit ada perbaikan terutama pada sisi pendapatan. Pendapatan negara dalam hal ini telah terkumpul 1.777 triliun, ini artinya 63,4% dari target. Dan ini kontraksinya adalah 2,5% year on year. Kontraksi ini jauh lebih kecil dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Kalau masih diingat, bulan lalu itu sekitar 6,5 atau pada bulan Juni bahkan bisa mencapai 8%. Jadi ini adalah penurunan dari kontraksi pendapatan negara. Ini yang kita harapkan sampai akhir tahun mungkin kita bisa menjaga agar pendapatan negara bisa terus bisa mengejar sesuai dengan targetnya. Meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan terutama pada beberapa pos pendapatan seperti penerimaan dari pajak badan. Untuk belanja negara telah terbelanjakan sebesar 1.930,7 triliun. Ini artinya 58,1% dari total pagu belanja negara tahun ini telah dibelanjakan. Dan pertumbuhannya masih sangat kuat. Seperti diketahui tahun 2024 ini sejak awal tahun pertumbuhan dari belanja negara double digit. Ini karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, awal-awal tahun kita ada kebutuhan untuk pemilu dan kita juga membelanjakan terutama untuk beberapa bantuan sosial El Nino. Itu semuanya menyebabkan belanja negara juga meningkat. Dan double digit ini masih bertahan hingga bulan Agustus, 15,3% growth-nya belanja negara dibandingkan tahun lalu. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, kita lihat defisit APBN hingga dengan akhir Agustus adalah 153,7 triliun atau ini artinya 0,68% dari PDB, masih dalam track sesuai dengan RUU APBN 2024. Keseimbangan primer kita masih dalam posisi status surplus 161,8 triliun. Ini adalah kinerja akhir Agustus 2024. Kita akan menjelaskan dari sisi kondisi ekonomi yang seperti biasa kami akan mulai dengan ekonomi dulu yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh APBN. Dan kemudian nanti akan bicara tentang belanja dan pendapatan negara secara lebih detail. Banyak perkembangan yang terjadi sampai dengan September ini dari sisi perekonomian global. Pertama tentu yang diikuti oleh seluruh teman-teman wartawan adalah keputusan dari Fed Fund Rate untuk diturunkan 50 basis point dari pertemuan terakhir yang ini menimbulkan dampak suatu positif sentimen. Karena sudah ditunggu, jadi higher for longer itu kalau kita lihat dari garis yang biru, itu masih di 5,5%, kemudian baru mengalami penurunan pada bulan September. Kita lihat sudah mulai dari tahun lalu Juni lebih dari setahun 5,5%, higher for longer. Untuk inflasi di Amerika Serikat di 2,5, jadi ini sudah memberikan juga keyakinan untuk penurunan suku bunga. Kalau dari sisi keputusan Fed Fund Rate memberikan positif sentimen, suasana geopolitik tidak. Dalam artian perkembangan masih cukup menciptakan negatif sentimen. Baik itu yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang makin eskalasi maupun yang terjadi di Middle East dan sekarang ini makin melonjak tinggi tensi atau perangnya antara Israel dengan Hizbullah di Beirut dan juga di Sudan. Nah, ini menimbulkan juga downside risk. Jadi kalau kita lihat ada yang positif, ada yang negatif. Beberapa perkembangan perekonomian dari negara-negara yang memiliki dampak
besar seperti Amerika Serikat. Nampaknya dengan adanya confidence penurunan, muncul suatu confidence bahwa perekonomian Amerika akan mengalami soft landing. Artinya penurunan dari inflasi tidak harus diikuti dengan perlemahan ekonomi secara drastis. Sehingga penurunan dari inflasi akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif mungkin mengalami sedikit softening tapi tidak crash. Makanya disebut soft landing. Dan ini yang kemudian juga menentukan arah dari kebijakan suku bunga Fed Fund Rate. Di Eropa sementara masih terjadi perkembangan yang kurang mengembirakan. Ekonominya masih relatif stagnan meskipun inflasi sudah menurun dibandingkan tahun lalu. Jadi dalam hal ini dari sisi inflasi memang sudah mulai mengalami adjustment. Namun untuk inflasi dari sektor jasa masih relatif tinggi. European Central Bank dan Bank of England dalam hal ini melakukan pemangkasan suku bunga lebih cepat dari Fed Fund Rate dan mereka juga mungkin akan melakukan pemangkasan lebih lanjut. Untuk Tiongkok, beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mendorong kembali ekonominya masih belum memberikan hasil yang cukup mengembirakan sehingga ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan terus di bawah 5%. 4,7% saat ini di Q2, namun belum ada tanda-tanda baik pada sektor properti maupun konsumsi rumah tangga yang bisa mendongkrak atau mengkompensate dari penurunan pertumbuhan ekonominya, terutama untuk properti dan kenaikan dari pinjaman pemerintah daerahnya juga memberikan dampak negatif. Sementara itu dari sisi ekspor ada tren sedikit peningkatan meskipun Amerika dan Eropa menahan ekspor RRT dengan berbagai tarif maupun non-tarif barrier. Untuk Asia relatif resilient, Vietnam tumbuh 6,9, Filipina 6,3, Indonesia 6, Indonesia. Malaysia 5,9, India 6,7. Inflasi relatif masih moderat dan otoritas moneter dalam hal ini relatif bisa menciptakan supporting terhadap pertumbuhan. Kita lihat untuk beberapa Asia memang pertumbuhannya cukup tinggi karena adanya FDI untuk ekspor maupun masuknya berbagai modal yang menciptakan pertumbuhan momentum di masing-masing perekonomian. Jadi overall dari sisi perekonomian global ada good news, paling tidak dari Fed Fund Rate dan Amerika yang diperkirakan soft landing, tapi dari negara-negara lain masih relatif adanya pertumbuhan yang stagnan dan dari sisi geopolitik eskalasi dari risiko masih sangat tinggi. Sementara untuk Asia secara umum ada beberapa spot yang bright ya, yang bagus, dengan pertumbuhan bahkan di atas 6 atau mendekati 7%. Yang perlu untuk diperhatikan di dalam perkembangan adalah sektor manufaktur, aktivitasnya masih dalam hal ini kelihatan melemah. Manufaktur global di 49,5 artinya secara overall, secara global, kegiatan sektor manufaktur itu dalam posisi kontraktif. Meskipun untuk PMI jasa masih ekspansif tinggi. Di berbagai negara yang mengalami kontraksi atau dalam hal kontraksi manufaktur itu dari sisi PMI-nya, zona kontraksi adalah seperti Eropa dan Indonesia sendiri di 48 serta Amerika Serikat. Sementara Tiongkok sedikit di atas tapi sangat tipis di atas 50. Untuk PMI jasa kelihatan di sebelah paling kanan itu semuanya pada zona yang ekspansif. Ini memang menggambarkan bahwa perekonomian dunia mengalami transformasi di mana sektor jasa dan terutama dengan adanya digital technology akan menjadi lebih dominan atau memberikan peranan yang sangat penting di dalam perekonomian hampir semua negara.
Secara keseluruhan 54,2% adalah negara-negara yang PMI manufakturnya ada di dalam zona kontraksi atau di bawah 50. Sedangkan hanya 45,8% yang positif, termasuk di situ adalah Inggris, Tiongkok, Korea Selatan, India, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, dan Brazil, serta Rusia. Dengan perkembangan ekonomi tadi yang relatif masih stagnan meskipun ada beberapa perkembangan positif, komoditas juga masih mengalami tekanan. Harganya bukan melonjak karena memang demand menjadi terbatas atau tertahan dengan pertumbuhan yang masih stagnan. Outlook pertumbuhan global yang stagnan menyebabkan harga minyak sekarang ini ada di kisaran 74,5, bahkan sempat waktu itu turun tajam. Meskipun terjadi apa yang disebut geopolitical tension dan perang di Middle East. Biasanya kalau perang khawatir, tapi karena permintaan diperkirakan lemah, masih sangat lemah. Untuk beberapa komoditas yang penting bagi Indonesia, batu bara juga masih di 137,3. Ini artinya year on year kontraksi 28,8% harganya dibandingkan tahun lalu. Maka banyak perusahaan wajib pajak badan yang nanti terlihat di dalam penerimaan kita mengalami kontraksi dari sisi pembayaran pajaknya. Gas alam di 2,3 dan ini year to date juga koreksinya cukup dalam 26,9%, year on year dan year to date-nya minus 8,2. Sedangkan CPO di 954 relatif agak membaik kalau kita lihat trennya di sekitar dari mulai bulan Agustus ke September. Ini year on year penurunannya sudah mulai tipis, hanya 0,3. Bahkan kalau kita hitung dari Januari ke bulan Agustus terjadi kenaikan harga CPO 18,9. Ini memberi harapan yang cukup baik. Makanya tadi kita harapkan dari penerimaan pajak juga akan terlihat. Untuk komoditas beras mengalami kontraksi 10,1 dari year to date, sedangkan dari tahunan year on year-nya 0,2. Untuk kita tentu sebagai salah satu konsumen beras, ini juga memberikan dampak positif karena inflasi pangan menjadi bisa dikendalikan. Inflasi dalam hal ini kalau kita lihat secara headline IHK kita ada di 2,1. Di mana volatile food yang hijau itu terus mengalami penurunan di 3%, sementara dari inflasi inti masih relatif stabil di 2%. Ini artinya demand masih relatif tumbuh, sedangkan administered price stabil rendah di 1,7. Tingkat inflasi Indonesia yang terus terjaga di 2% ini ya sekarang relatif hampir sama dengan banyak semua negara sekarang sudah mulai turun inflasinya. Terutama negara-negara di Eropa yang tadi sudah mengalami perkembangan positif dari inflasi meskipun pertumbuhan ekonominya masih relatif lemah. Sedangkan masih beberapa negara yang inflasinya masih di atas 3%, terlihat di sini even seperti Filipina, Vietnam, India, Brazil dan Afrika Selatan yang bahkan di atas 4%. Meksiko masih struggle dengan inflasi di atas 5 dan Rusia masih di 9%. External balance kita juga masih relatif stabil membaik atau baik dalam hal ini. Neraca perdagangan kita surplus di 2,9 di bulan Agustus, di mana ekspor kita mencapai 23,6 billion US dollar dan import kita 20,7 billion US dollar. Dilihat dari pertumbuhannya, ekspor kita mengalami pertumbuhan 7,1%. Ini relatif baik karena kita lihat kalau dilihat yang biru itu di awal tahun kita kontraksi ekspor kita. Meskipun kalau kita lihat importnya masih sangat dinamis. Import sekarang tumbuh 9,5% dan ini berarti kebutuhan terhadap import dari berbagai barang kita harapkan adalah barang-barang intermediate atau barang-barang antara dan barang modal yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satu hal yang perlu untuk kita waspadai adalah
neraca perdagangan kita surplus tapi surplusnya mengalami penurunan. Kalau tahun lalu Januari Agustus neraca perdagangan itu surplusnya 24,32, sekarang hanya 18,85. Ini yang perlu untuk kita jaga nanti berkaitan dengan resiliensi atau daya tahan eksternal Indonesia. Namun artinya kalau kita lihat dari external balance, Indonesia dari sisi neraca perdagangan bagus. Yang kita jaga sekarang adalah neraca capital, karena lalu lintas modal itu bisa sangat dipengaruhi oleh sentimen asing. Nah, dengan Fed Fund Rate sekarang mulai menurun, kita mengharapkan pressure untuk capital outflow menjadi lebih menurun juga. Dari faktor domestik yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terlihat positif. Kita lihat untuk konsumsi rumah tangga maupun dari berbagai indeks yang menjadi proksi dari konsumsi kita. Indeks confidence dari konsumen kita di 124,4. Kalau kita lihat itu levelnya tinggi dan stabil di tinggi. Ini berarti mereka masih memiliki confidence untuk melakukan kegiatan aktivitas konsumsi. Untuk kelompok menengah atas, Mandiri Spending Index menggambarkan juga suatu level di 277. Trennya positif ke atas, itu berarti meningkat. Ini berarti antara Juli sampai Agustus terjadi perbaikan, improvement dari sisi sentimen konsumen. Baik itu dari IKK maupun dari Mandiri Spending Index. Terlihat juga dari indeks penjualan real yang tumbuh positif di 5,8 ya, dan ini adalah positif terus semenjak bulan Mei dan trennya adalah menunjuk ke atas. PMI kita masuk dalam zona kontraksi, ini perlu diwaspadai, tapi kita berharap dengan tadi import yang mulai tumbuh di 9%, itu bisa mendorong kembali kegiatan manufaktur dan ekspor kita juga tumbuhnya positif. Untuk penjualan listrik kita lihat yang biru adalah bisnis, ini konstan selalu cukup tinggi pertumbuhannya. Meskipun tidak double digit tapi single digit di atas 7 atau 8%. Sedangkan yang untuk industri sama seperti tadi PMI-nya karena mengalami kontraksi, maka permintaan listrik atau penjualan listrik di sektor industri pertumbuhannya juga menunjukkan agak sedikit menurun di 2,9%. Penjualan semen dalam hal ini tumbuh tipis, ini seiring mungkin dengan berbagai kegiatan konstruksi yang sudah mulai selesai. Tapi kita akan memonitor, kita harapkan di kuartal terakhir biasanya akselerasi dari belanja terutama untuk proyek-proyek konstruksi yang dibiayai oleh APBN mungkin akan meningkat. Dari sisi pasar keuangan, dengan tensi dari Fed Fund Rate yang mulai mereda, itu juga terlihat memberikan dampak yang positif. Pergerakan nilai tukar kita mengalami perkuatan yang cukup akseleratif. Semenjak bulan Agustus awal, kita lihat sekarang kurs kita di 15.287. Itu penguatan rupiah sangat cepat, kelihatan sekali di gambar yang sebelah kiri ya. Kalau kita lihat antara periode akhir Juli sampai dengan September awal itu steep decline, artinya penguatan rupiah. Jadi dari periode yang tadinya di atas 19.000 sekarang di 15.287. Untuk pergerakan kurs ini setahun dalam hal ini kita mengalami apresiasi sudah 0,84%. Itu hal yang mengkompensate kemarin depresiasi yang sekitar 5%. Pergerakan dari yield dari surat berharga negara kita yang 10 tahun dalam hal ini, untuk yang local currency Indo 10 tahun di 6,42. Ini juga menunjukkan tensi yang menurun. Ini berarti cukup positif buat APBN karena berarti tensi dari pembayaran utang kita bisa diperkirakan mengalami penurunan. Sedangkan dari US Treasury sendiri 10 tahun dengan Fed Fund Rate yang mengalami penurunan 50 basis point juga mulai mereda di 374. Nah ini juga memberikan harapan terhadap cost of borrowing yang lebih rendah
dan diharapkan ini bisa memacu kegiatan ekonomi secara positif. Dengan Fed Fund Rate turun, kita juga melihat capital inflow ke Indonesia juga mulai mengalami pemulihan. Kita lihat yang sebelah kanan dari Agustus, September, atau bahkan mulai dari Juli. Juli itu udah positif baik untuk capital flow pembelian saham maupun untuk surat berharga negara kita. Bulan Agustus melonjak lebih tinggi lagi dan pada September sampai dengan tanggal 19 juga mengalami positif flow untuk SBN maupun dari sisi saham. Kita lihat ya di kalimat yang di bawah, secara year to date inflow mencatatkan 21,39 triliun. Di surat berharga bulan September saja masuk 11,13 triliun untuk mereka yang ingin memburu dan membeli surat berharga kita. Di pasar saham, inflow bulan September mencapai 27,87 triliun, sedangkan year to date inflow untuk capital market dari sisi saham mencapai 57,72 triliun. Jadi ini memberikan dampak positif terlihat dari sisi kurs kita yang mengalami penguatan. Itu adalah kondisi yang cukup positif kita harapkan pada kuartal ketiga 4. Positif tren dari ekonomi, paling tidak tension menurun dari sisi indikator ekonominya, meskipun geopolitiknya masih sangat berat. Terjadi eskalasi perang dan perlemahan ekonomi di negara besar masih terlihat cukup dominan, terutama di Eropa, Jepang, dan di RRT. Meskipun Amerika Serikat ada harapan terjadi soft landing. Nah, environment ini kita harapkan dengan operasi APBN pada bulan September, Agustus sampai dengan Desember nanti akan memberikan momentum positif bagi perekonomian dalam negeri. Nah, untuk kinerja APBN saya akan minta kepada Pak Wamen untuk berdua menjelaskannya. Kita mulai dengan dari sisi penerimaan negara dulu. Silakan Pak Wamen Tommy untuk bisa menyampaikan. Terima kasih Bu Menkyu. Rekan-rekan wartawan yang budiman, siang ini saya akan menjelaskan mengenai kinerja pendapatan negara di Agustus 2024. Saya mulai dengan kinerja perpajakan. Dari sisi penerimaan pajak terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama 2 bulan sebelumnya. Diharapkan tren positif tersebut tetap terjaga di bulan-bulan selanjutnya. Penerimaan Januari sampai dengan Agustus 2024 telah terkumpul sebesar 1.196,54 triliun atau 60,16% dari target APBN. Capaian per kelompok pajak sebagai berikut. PPH non-migas realisasinya sebesar 665,52 triliun atau 62,58% dari target APBN. Dengan pertumbuhan bruto negatif 2,46%. Meskipun masih mengalami kontraksi, namun kinerjanya menunjukkan perbaikan. Terlihat negatif growth-nya yang melandai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. PPN dan PPNBM realisasinya sebesar 470,81 triliun atau 58,03% dari target APBN. Dengan pertumbuhan bruto 7,36%. Pertumbuhan bruto yang positif ini menunjukkan sinyal ekonomi kita sedang tumbuh. PBB dan pajak lainnya realisasinya sebesar 15,76 triliun atau 41,78% dari target APBN
dengan pertumbuhan bruto 34,18%. PPH migas realisasinya sebesar 44,45 triliun atau 58,2% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto minus 10,23% terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi. Saya lanjutkan dengan penerimaan per jenis pajak per Januari sampai dengan Agustus 2024. Mayoritas jenis pajak utama, terutama pajak-pajak yang berbasis pada transaksi pada tahun berjalan, menunjukkan pertumbuhan positif. Peningkatan tersebut diantaranya PPH 22 impor dan PPN impor. Didorong peningkatan nilai impor bahan baku dan migas dengan total realisasi sebesar 227,32 triliun, di mana realisasi PPH 22 impor adalah 50,99 triliun dan realisasi PPN impor di angka 176,33 triliun. PPH final realisasinya 87,99 triliun, didorong kenaikan pembayaran deposito atau tabungan serta peningkatan dari sektor konstruksi dan aktivitas sewa tanah bangunan. PPH pasal 26 realisasinya 61,46 triliun, tumbuh karena peningkatan pembayaran bunga dan royalti. Pajak yang mengalami penurunan adalah PPH badan, terutama akibat penurunan harga komoditas. Realisasi sampai dengan Agustus 2024 sebesar 212,70 triliun. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, terlihat adanya perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Sementara itu, secara bruto PPN dalam negeri mencatatkan pertumbuhan 9,0%, sejalan dengan terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Namun, akibat peningkatan permintaan restitusi untuk mendukung cash flow perusahaan, pertumbuhannya secara neto mengalami kontraksi sebesar minus 4,9% dengan realisasi 275,69 triliun. Selanjutnya, dari sisi penerimaan sektoral Januari sampai dengan Agustus 2024, mayoritas sektor utama, terutama sektor yang terkait non-komoditas, mampu mencatatkan kinerja yang positif. Sektor perdagangan terus menunjukkan perbaikan pertumbuhan dengan konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga. Realisasi mencapai 287,56 triliun. Namun peningkatan restitusi menyebabkan pertumbuhan netonya lebih kecil daripada pertumbuhan bruto. Sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh paling tinggi seiring dengan peningkatan kredit dana pihak ketiga dan suku bunga dengan realisasi mencapai 160,82 triliun. Sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi dan real estate, informasi dan komunikasi, dan jasa perusahaan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Total realisasi dari keempat sektor tersebut adalah 190,75 triliun. Sementara itu, sektor yang mengalami penurunan adalah sektor industri pengolahan, terkontraksi akibat penurunan pembayaran PPH badan tahunan dan peningkatan restitusi pada subsektor terkait komoditas seperti kelapa sawit, logam, dan pupuk. Capaian realisasi sebesar 287,97 triliun. Sektor pertambangan terkontraksi cukup dalam, terutama karena penurunan PPH badan tahunan dan angsuran PPH badan.
Kedua hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas serta peningkatan restitusi. Realisasi sektor pertambangan mencapai 65,90 triliun rupiah. Kita lanjutkan dengan kinerja bea dan cukai. Penerimaan kepabean dan cukai sampai dengan bulan Agustus tercatat sebesar 183,2 triliun atau 57,1% dari target APBN. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan kepabean dan cukai masih mampu tumbuh 6,8%. Seluruh komponen penerimaan kepabean dan cukai juga terpantau mengalami pertumbuhan. Penerimaan bea masuk sebesar 33,9 triliun atau 59,1% dari target APBN. Kinerja bea masuk ini tumbuh sebesar 3,1% year on year yang didorong oleh naiknya nilai impor sebesar 3,4% dan menguatnya nilai tukar US dollar. Meskipun tarif efektif terpantau turun karena turunnya penerimaan dari komoditas utama seperti kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan, dan produk baja. Penerimaan bea keluar mencapai 10,9 triliun atau 62,2% dari target APBN. Penerimaan bea keluar ini tumbuh signifikan sebesar 59,3% yang dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga. Meskipun di sisi lain terjadi penurunan bea keluar dari produk sawit, dampak dari turunnya harga dan volume ekspornya. Penerimaan cukai mencapai 138,4 triliun atau 56,2% dari target APBN. Penerimaan cukai juga terpantau masih tumbuh 5,0% year on year. Untuk komoditas cukai hasil tembakau, tumbuh 4,7% year on year dipengaruhi oleh kenaikan produksi, terutama hasil tembakau golongan 2 dan 3. Untuk komoditas minuman mengandung etil alkohol juga tumbuh 11,9%, dampak kebijakan kenaikan tarif dan kenaikan produksi. Untuk komoditas etil alkohol juga tumbuh 21,9% sejalan dengan kenaikan produksinya. Selain itu, bea cukai juga terus melakukan penindakan secara konsisten untuk menekan peredaran rokok ilegal, di mana pada periode tersebut sebanyak 157,5 juta batang rokok ilegal telah berhasil ditindak. Saya lanjutkan dengan kinerja PNBP. Realisasi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 31 Agustus 2024 tercatat 383,8 triliun atau 78% dari target APBN. Capaian ini terkontraksi 4,8% year on year. Penurunan harga minyak mentah Indonesia dan berkurangnya lifting minyak bumi serta moderasi harga batu bara acuan menjadi faktor-faktor dominan yang menekan capaian PNBP. Namun, pendapatan kekayaan negara dipisahkan dan Badan Layanan Umum masih menjadi kontributor utama yang mendorong capaian PNBP hingga Agustus 2024. Realisasi pendapatan sumber daya alam migas mencapai 66,3% dari target APBN atau terkontraksi 5,1% year on year. Pelemahan ini terutama disebabkan penurunan ICP dan lifting minyak bumi. ICP menurun akibat turunnya permintaan minyak mentah di pasaran. Penurunan lifting minyak
minyak bumi disebabkan penurunan tingkat alamiah sumber migas sejalan dengan fasilitas produksi migas yang sudah berumur. Realisasi pendapatan SDA non-migas mencapai 80,4% dari target APBN atau terkontraksi 19,5% year on year. Pelambatan kinerja tersebut akibat penurunan pendapatan sektor minerba. Adapun sektor kehutanan, sektor perikanan, dan sektor panas bumi menunjukkan kinerja positif dan kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pendapatan sektor minerba, saya lanjutkan, mencapai 84,8% dari target APBN atau terkontraksi 21,5% year on year. Faktor penurunan harga batu bara dan mineral di pasaran menyumbang pengurangan signifikan pendapatan sektor minerba tersebut. Pendapatan sektor kehutanan mencapai 62,1% dari target APBN atau tumbuh 16% year on year. Hal ini disebabkan adanya pembayaran dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan. Lanjutkan. Sementara itu, realisasi pendapatan sektor kelautan dan perikanan mencapai 15,9% dari target APBN atau tumbuh 295,9% year on year. Hal ini adalah dampak peningkatan volume produksi kapal perikanan. Selanjutnya, capaian pendapatan sektor panas bumi mencapai 59,5% dari target APBN atau tumbuh 7,5% year on year. Selanjutnya, realisasi pendapatan kekayaan negara dipisahkan mencapai 81,9% dari target APBN atau tumbuh 7,4% year on year. Kontributor utama capaian pendapatan KND berasal dari pembayaran dividen Bank Himbara untuk tahun buku 2023. Capaian realisasi PNBP lainnya mencapai 85% dari target APBN atau terkontraksi 10,4% year on year. Pendapatan minyak mentah tumbuh 59,5%. Namun, pertumbuhan tersebut belum mampu menopang kontraksi pendapatan penjualan hasil tambang dan pendapatan PNBP Kementerian Lembaga. Pendapatan PNBP KL mencapai 91,5% dari target APBN atau terkontraksi 5,8% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo. Namun di sisi lain, beberapa KL mengalami pertumbuhan positif seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Realisasi pendapatan BLU mencapai 77,0% dari target APBN atau tumbuh 18,8% year on year. Kenaikan ini terutama kontribusi dari pendapatan non-kelapa sawit, pelayanan rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana BLU. Pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami kontraksi 14,3% dari tahun sebelumnya. Dampak penurunan rata-rata harga referensi CPO sebesar 5,4%. Rekan-rekan wartawan, demikian penjelasan dari saya mengenai kinerja pendapatan negara. Waktu dan tepat saya balikan ke Ibu Menteri. Terima kasih Pak Tommy. Sekarang untuk yang belanja saya minta Pak Wamensua untuk bisa menjelaskan dan pembiayaan nanti sekaligus.
Pak Suwa. Terima kasih Bu Menteri. Teman-teman media, jadi untuk yang belanja negara seperti kita tahu, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Yang pertama belanja pemerintah pusat dulu, BPP. Sampai dengan Agustus 2024 telah direalisasikan 1.368,5 triliun. Ini 55,5% dari pagu. Pagunya itu 2.467,5 triliun rupiah. Jadi dari pagu 2.467, 1.368,5 sudah direalisasikan. Dan realisasi ini adalah 16,9% tumbuh di atas realisasi belanja pemerintah pusat tahun yang lalu, tahun 2023. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar 703,3 triliun. Ini adalah 64,5% dari pagu dan ya, isinya banyak yang terkait dengan penyaluran berbagai macam program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pertahanan keamanan kita, dukungan pelaksanaan pemilu, dan berbagai macam program lainnya. Sementara belanja untuk non-KL, non-kementerian lembaga sebesar 665,2 triliun adalah 48,3% dari pagu. Isi belanja ini adalah realisasi subsidi kompensasi, baik untuk energi, subsidi untuk non-energi, pembayaran manfaat pensiun, dan yang lainnya. Di slide yang berikut, kita lihat realisasi manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat. Jadi dari sebesar realisasi belanja 1.368,5 triliun tadi, itu belanja pemerintah pusat, 1.030,6 triliunnya dinikmati manfaatnya langsung oleh masyarakat. Apa saja itu? Terdiri dari perlindungan sosial, PKH itu 17,7 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Kartu sembako 28 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Pendidikan, program Indonesia Pintar 9,8 triliun telah direalisasikan untuk 12,3 juta siswa. Program KIP kuliah 7,1 triliun untuk 875.000 lebih mahasiswa. Bantuan operasional sekolah di Kemenak 7,6 triliun untuk 6,5 juta siswa. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN 4,6 triliun untuk 197 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur kita telah membelanjakan 114,4 triliun, antara lain untuk berbagai macam jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, sistem air minum, SPAM, rumah susun, gedung-gedung, dan juga termasuk satelit. Untuk kesehatan, di antara lain yang langsung dinikmati oleh masyarakat, dirasakan manfaatnya adalah untuk alokasi iuran. Penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional telah dialokasikan 30,9 triliun rupiah untuk 96,6 juta peserta JKN kita yang menjadi penerima bantuan iuran. Untuk keterjangkauan energi, subsidi BBM telah direalisasikan 12,6 triliun. Ini adalah untuk membiayai 10,3 juta kiloliter BBM dan LPG tabung 3 kg 48,2 triliun untuk sebanyak 4,7 juta metrik ton LPG. Untuk alat-alat pertanian telah direalisasikan bantuan dan mesin pertanian prapanen 1,4 triliun, ini sebanyak 81.341 unit alat telah didistribusikan. Subsidi pupuk ini bagian dari subsidi non-energi, subsidi pupuk 12 triliun untuk membiayai 4,4 juta ton pupuk bersubsidi. Dan subsidi bunga KUR
20,9 triliun yang sekarang bisa mengcover 3,3 juta debitur KUR kita. Berikutnya, kalau untuk belanja kementerian lembaga, biasanya kita tunjukkan dalam konteks belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk belanja pegawai telah direalisasikan 197,8 triliun di bulan Agustus 2024 kemarin. Ini adalah 14,4% tumbuh di atas belanja pegawai tahun lalu. Jadi teman-teman media telah juga tahu belanja pegawai KL yang meningkat ini adalah karena kita melakukan pembayaran THR, gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, serta kenaikan gaji yang sudah dari awal tahun ini. Makanya dia pertumbuhannya tetap tinggi. Belanja barang pada bulan Agustus lalu telah dibelanjakan 256,7 triliun rupiah yang tumbuh 21,4% di atas belanja barang tahun yang lalu. Ini baik karena belanja barang ini berarti uangnya dipakai untuk membeli barang-barang di perekonomian kita. Sehingga kita yakin pasti ada multipliernya. Seperti tadi belanja pegawai pasti multipliernya itu melewati konsumsi masyarakat. Nah tentu belanja barang ini ada yang di berbagai macam kementerian, di Kementerian Pertahanan, di KPU, di Kementerian PUPR, di Kementerian Agama, dan seluruh kementerian-kementerian lain yang memiliki belanja barang. Komponen, nah ini yang pemanfaatannya saya rasa bulan-bulan lalu juga sudah disampaikan yang untuk pemeliharaan, pelayanan kesehatan, lalu KPU pembayaran berbagai macam honor, pengawas badan ad hoc dan yang lainnya bisa dilihat secara detail. Belanja modal pada bulan Agustus kemarin telah direalisasikan 153 triliun, ini tumbuhnya 52,3% di atas realisasi tahun lalu yang paling kanan. Ini adalah pertumbuhan yang cukup tinggi. Kalau tahun lalu belanja modal kita per Agustus itu baru 100,1 triliun, tahun ini sudah 153 triliun rupiah. Dan ini tentu memberikan dampak kepada berbagai macam adanya pembangunan infrastruktur. Kalau yang di PUPR itu pembangunan rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, irigasi, spam, dan yang lainnya. Di Kemenhan ada pengadaan Sarpras Kemenhan dan Alutsista. Di Polri juga ada berbagai macam sarana prasarana kepolisian. Di Kemenhub pengembangan fasilitas pelabuhan, bandara, serta sarana prasarana perkereta apian dan yang lainnya. Berikutnya adalah belanja non-KL, 665,2 triliun. Yang diantaranya adalah untuk pembayaran manfaat pensiun, 125,9 triliun, pertumbuhannya 17% dibandingkan tahun yang lalu. Juga pertumbuhan yang tinggi ini adalah karena ada pembayaran THR dan pensiun ke-13 sebesar 22,7 triliun, serta kenaikan manfaat pensiun yang juga sudah diumumkan sejak beberapa bulan yang lalu. Sehingga ada kenaikan, kita lihat manfaat pensiun baik yang untuk Taspen pertumbuhannya 16,2%, yang Asabri ini pertumbuhannya 15,6%, sementara untuk THR dan pensiun untuk yang ke-13, pembayaran ke-13 adalah 21,5%. Untuk subsidi di sebelah kanan juga ada pertumbuhan di dalam realisasi belanja subsidi. Telah dibelanjakan 147 triliun yang berarti tumbuh 14,3% dibandingkan belanja subsidi tahun yang lalu. Belanja subsidi ini ada yang subsidi untuk energi, berarti untuk BBM, api dan listrik, tapi ada juga untuk yang subsidi non-energi. Yang non-energi itu berarti kegiatan ekonomi masyarakat yang membeli BBM ini juga meningkat. Ini juga baik menunjukkan gerak ekonominya kelihatan.
LPG tabung 3 kg juga ada peningkatan 1,6%. Tahun ini kita LPG 3 kg 4,744 juta kilogram. Ini juga berarti tumbuh dibandingkan tahun lalu, berarti kegiatan ekonomi masyarakat yang menggunakan LPG tabung 3 kg juga meningkat. Listrik bersubsidi juga meningkat jumlah pelanggannya, tahun ini adalah 40,9 juta pelanggan listrik yang tarifnya bersubsidi, peningkatan 3,9%. Untuk KUR, tahun ini baki kredit KUR adalah sejumlah senilai 195,4 triliun rupiah. Lebih tinggi 29,5% dibandingkan baki kredit tahun lalu. Tahun lalu per Agustus total nilai kredit KUR baru 150,9 triliun. Tahun ini sudah 195,4 triliun. Berarti juga ada peningkatan kredit lewat kredit usaha rakyat. Ini juga bagus untuk mendorong perekonomian kita. Debitur KUR-nya sendiri juga meningkat. Tahun lalu 2,7 juta, tahun ini menjadi 3,3 juta debitur KUR yang mendapatkan kredit usaha rakyat. Untuk subsidi pupuk juga tahun ini ada peningkatan menjadi 4,4 juta ton realisasi di bulan Agustus, lebih tinggi 3,5% dibandingkan realisasi pupuk bersubsidi tahun lalu yang per Agustus adalah 4,3 juta ton. Dan itu kalau pembagian nilai subsidinya di bawah, subsidi sebesar 147 triliun itu terdiri dari subsidi energi 102,8 triliun dan subsidi non-energi 44,1 triliun rupiah. Teman-teman media, ada beberapa yang tematik di slide yang berikut, anggaran pemilu, mungkin ini menjadi perhatian banyak di media. Dari pagu 38,2 triliun telah direalisasikan 30,5 triliun rupiah. 30,5 triliun rupiah realisasi ini berarti 79,8% dari anggaran pemilu 2024. Melewati KPU dan Bawaslu, ini yang paling besar tentu 27,5 triliun berbagai macam pengeluarannya untuk honorarium, pengadaan barang dan jasa, pemungutan penghitungan suara, operasional, dan berbagai macam. Namun bukan hanya melalui KPU dan Bawaslu, anggaran pemilu kita juga ada yang dikerjakan oleh berbagai macam kementerian dan lembaga yang lain. Dari kementerian dan lembaga yang TNI, Polri, TVRI, RRI, PAN-RB, BPKP, dan PPATK, Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, dan berbagai macam kementerian yang lain juga melakukan pengamanan maupun aktivitas terkait dengan pemilu 2024. Untuk 14 kementerian lembaga yang lain ini, total anggarannya adalah 3 triliun rupiah telah realisasi. Menjaga pengamanan, pemenuhan almatsusnya, pengelolaan pemilu, penguatan partai politiknya, penyelesaian permasalahan hukum, pemantauan persidangan perkara, pengawasan dan akuntabilitas, layanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, serta keamanan cyber. Jadi ini adalah anggaran yang kita sediakan dan telah direalisasikan 30,5 triliun tahun 2024. Dan secara konsisten kita sampaikan terus tahun 2022 alokasi anggarannya adalah 3,1 triliun. Pemilu di 2023 juga sudah ada dialokasikan anggaran 29,9 triliun dan tahun 2024 ini dialokasikan anggaran 38,2 triliun. Tadi sudah realisasi 30,5 triliun. Nah, tentu rangkaian pemilu kita akan terus berlangsung termasuk untuk pilkada yang akan berlangsung di bulan November nanti. Dan khusus untuk pilkada kita memantau anggaran dan realisasi hibah pilkada. Karena pelaksanaan pilkada itu menggunakan anggaran daerah, dan anggaran daerah itu dihibahkan kepada KPU daerah dan Bawaslu daerah. Karena itu mekanismenya ada tata kelolanya menggunakan naskah perjanjian hibah daerah
dan per tanggal 20 September 2024 ini 99,75% dari hibah daerah sudah direalisasikan. Berarti kita sudah sangat siap untuk mengikuti pilkada dan anggaran daerahnya telah dialokasikan dan telah diadministrasikan juga. Yang lain berikutnya teman-teman media adalah realisasi anggaran IKN tahun 2024 telah direalisasikan 18,9 triliun dari pagu 44 triliun rupiah. Berarti telah direalisasikan 43,1%. Ini kita memantau terus karena pekerjaan jalan terus, pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur maupun non-infrastruktur itu berjalan terus. Nanti kalau pembangunan infrastrukturnya telah selesai, maka serah terima pekerjaan fisiknya selesai, nanti serapan anggarannya akan meningkat dengan cepat kemungkinan menjelang akhir tahun. Komposisi dari klasternya adalah realisasi di klaster infrastruktur sebesar 16,2 triliun, ini dari pagu sebesar 40,7, antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan Istana, kawasan Kemenko, kementerian lain, gedung OIKN, pembangunan tower rumah susun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara IKN, penataan dan penyempurnaan berbagai macam fasilitas infrastruktur lain seperti bendungan Sepaku Semoy, embung KIPP, pengendalian banjir, dan sebagainya. Mungkin teman-teman media telah melihat berbagai macam liputan, beberapa bulan terakhir sudah mulai sering ada liputan pembangunan beberapa infrastruktur dan juga infrastruktur yang telah dipakai di kawasan IKN tersebut, termasuk istana dan daerah sekitarnya. Untuk klaster non-infrastruktur telah dibelanjakan 2,7 triliun dari pagu 3,3 triliun, antara lain untuk operasional otorita, perencanaan, koordinasi, penyiapan, pemindahan. Ini adalah untuk promosi, publikasi, sosialisasi IKN, dan berbagai macam dukungan non-infrastruktur lainnya. Seperti bulan-bulan yang lalu kita sampaikan total alokasi anggaran IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah 76,5 triliun rupiah, terdiri atas 2022 5,5 triliun, 2023 27 triliun, dan di APBN tahun 2024 ini 44 triliun, dan khusus tahun ini tadi telah realisasi 18,9 triliun. Teman-teman media, berikutnya saya akan menyampaikan tentang transfer ke daerah. Transfer ke daerah di dalam APBN 2024 itu ditaruh pagunya 857,6 triliun. Sampai dengan 31 Agustus sudah direalisasikan 562,1 triliun, yang berarti 65,5% dari pagu. Dan kita juga melihat, ini juga encouraging bahwa 562,1 triliun ini artinya 11,6% tumbuh di atas tahun lalu. Ini juga baik karena kalau dengan alokasi yang lebih tinggi, APBD bisa belanja lebih banyak dan tentu punya efek kepada pertumbuhan ekonomi kita. 11,6% pertumbuhan transfer ke daerah pada tahun 2024 ini. Dan kalau kita lihat komposisinya di sebelah kanan atas itu, hampir semua alokasi yang besar-besar itu dia mengalami pertumbuhan di atas tahun lalu. DAU 15% di atas tahun yang lalu, telah direalisasikan 304,6 triliun. DAK non-fisik 2,7% di atas tahun lalu, telah dialokasikan 98,8 triliun. Dana otsus juga 16,6% lebih tinggi, dana bagi hasil 13,7% lebih tinggi, telah disalurkan 72,7 triliun, dana desa telah disalurkan 56,1 triliun, 14,1% di atas tahun lalu, dana keistimewaan juga seperti itu. Sementara itu yang dana alokasi fisik, DAK fisik di sebelah kanan atas, tahun ini telah direalisasikan 16,9 triliun,
sedikit di bawah yang tahun lalu 17,3 triliun. Ini syarat salur saja, tapi proyeknya kita lihat berjalan, moga-moga nanti bisa lebih cepat di bulan-bulan ke depan. Hibah relatifly berjalan, tapi belum sebesar tahun lalu, ini kecil, hanya 0,4 triliun, dan insentif fiskal kurang lebih sama dengan realisasi tahun lalu. Itu adalah yang terkait dengan transfer ke daerah. Lalu kemudian yang below the line, di slide yang berikut, kita dapat sampaikan sampai dengan 31 Agustus 2024, telah dicairkan pembiayaan investasi pemerintah sebesar 61 triliun rupiah. LPDP telah dialokasikan 15 triliun, kita tahu ini adalah masuk ke dalam dana abadi, dan saat ini alumni LPDP per Agustus 2024 ada 24.000 orang, sementara ada sekitar 20.000 orang lagi yang sedang mengikuti pendidikan. Jadi 24.000 ini betul-betul adalah yang sudah menjadi alumni. Hampir 2/3, itu 66,58% bekerja di sektor publik, 33,4% bekerja di sektor swasta. Dan akumulasi pendanaan riset LPDP sudah sejak 2013 sudah mencapai hampir 3.000 proyek dengan nilai 2,72 triliun. Untuk FLPP telah dialokasikan 8,6 triliun di APBN 2024, dan ini adalah untuk target awal 166.000 unit rumah. Tapi kita sekarang sedang menyiapkan administrasi untuk penyaluran 200.000 rumah. Jadi ada penambahan dari 166.000 itu naik ke 200.000 unit rumah, dan ini akan segera direalisasikan. Sementara yang betul-betul sudah disalurkan, penyaluran pada 31 Agustus yang sudah terrealisasi adalah 115.000 rumah yang nilainya adalah 14,03 triliun. Untuk lembaga keuangan internasional telah dialokasikan 1,9 triliun rupiah. Ini adalah kontribusi kepada multilateral development banks di mana Indonesia menjadi pemegang saham. Jadi ini adalah termasuk untuk Islamic Development Bank, untuk International Development Association, International Fund for Agricultural Development IFAD. Kita pemegang saham di berbagai macam organisasi internasional dan juga kegiatan negara-negara sebagai negara donor. Kita juga telah mengalokasikan untuk WIKA 6 triliun dalam rangka penerbitan saham baru untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham pemerintah, saham negara pada WIKA. Untuk PT Hutama Karya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera, penambahan PMN di tahun 2024 digunakan untuk penyelesaian jalan tol Sumatera tahap 1, tahap 2 di bawah PT Hutama Karya. Untuk BPUI telah dialokasikan 3,5 triliun penguatan industri asuransi Indonesia termasuk menyelesaikan pengalihan polis Jiwasraya yang masih ada yang tersisa. Ini harusnya sudah selesai semua. Dan untuk Lembaga Manajemen Aset Nasional telah dialokasikan 7,5 triliun rupiah untuk pendanaan 123 proyek strategis nasional, yang proyek strategis nasionalnya itu sendiri nilainya adalah 122,19 triliun rupiah. Teman-teman media, di slide yang berikut adalah pembiayaan anggaran dan terdiri atas dua. Yang utama adalah pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah 347,6 triliun rupiah. Ini 53,6% dari target APBN, yang terdiri atas SBN neto 310,4, dan 310,4 ini adalah 46,6% dari target APBN. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu SBN neto per 31 Agustusnya adalah 183 triliun. Nah, tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar, kita merealisasikan 310,4 triliun, tetapi kita tadi
seperti telah ditunjukkan di bagian paparan yang di depan, kita menerima incoming inflow dari pasar SBN. Tadi di slide Bu Menteri yang di awal tadi. Kita lihat bahwa incoming flow ke emerging market termasuk Indonesia telah kembali pulih, dan karena itu dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa memperbaiki yields serta biaya bunga kita. Dan ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia, terutama Fed Fund Rate maupun kondisi Eropa maupun Tiongkok ke depannya. Pinjaman neto 37,2 triliun rupiah dan pembiayaan non-utang 55,7 triliun, sehingga total pembiayaan anggaran adalah 291,9 triliun rupiah. Kita terus mengukur supaya pembiayaan 2024 dilakukan secara prudent dan mempertimbangkan outlook defisit APBN serta kondisi likuiditas pemerintah. Dan ketika nanti kita memasuki kuartal 4, tentu kita terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuartal 1 2025. Karena itu pemenuhan target pembiayaan kita upayakan untuk terus on track dengan cost of fund yang terkendali. Saya rasa demikian tentang APBN sisi belanja negara. Kami kembalikan kepada Ibu Menteri untuk rekap penutupnya. Terima kasih Pak Wamenswa. Jadi kalau kita sudah lihat tadi pelaksanaan APBN 2024 hingga akhir Agustus, kita bisa melihat pada perkembangan asumsi makro yang menjadi landasan untuk penyusunan APBN 2024 dan pelaksanaannya. Kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi, APBN 2024 menggunakan asumsi 5,2%. Hingga semester 1 kita adalah di 5,08, Q2-nya 5,05. Kami memperkirakan untuk Q3 masih akan relatif stabil sedikit di atas 5%. Menurut estimasi BKF di 5,06. Jadi ini mungkin masih akan on track di sekitar angka tersebut. Untuk inflasi, kita lihat inflasi untuk asumsi APBN adalah 2,8%. Realisasinya untuk year on year adalah 2,12. Jadi masih sedikit di bawah asumsi inflasi APBN 2024. Ini cukup baik, berarti kita mampu untuk mengendalikan sesuai dengan asumsi nilai tukar yang di APBN 2024 adalah 15.000 rupiah per dolar. Untuk year to date-nya agak lebih atas di 15.897 rupiah per dolar. Sedangkan end of period tadi karena ada penguatan kembali rupiah, apresiasi dari bulan Agustus, kita melihat rupiah di 15.287 untuk posisi end of period. Sehingga kalau kita lihat untuk rata-rata 1 tahun ini apresiasi sudah 0,84%. Yield tadi juga telah disebutkan 6,7% adalah asumsi yang digunakan untuk penghitungan nilai yield dari SBN 10 tahun kita. Year to date kita mendekati di 6,81. Kita semua ingat di semester 1 terutama kuartal 2 terjadi pressure terhadap yield dengan pelemahan rupiah. Untuk end of period-nya 6,53%. Jadi masih ada di sekitar atau dekat dengan asumsi 2024. Untuk harga minyak kita lihat asumsi APBN $80 per barel. Perkembangan adalah $81,02 per barel. Nah, ini masih sangat dekat meskipun posisi end of period-nya di bawah 80 yaitu $78,5 per barel. Harga minyak ini berarti end of period lebih rendah dari asumsi. Sedangkan lifting minyak kita lihat realisasinya adalah 569.000
barel per hari, padahal asumsi di APBN adalah 635 ribu barel per hari. Jadi realisasi jauh di bawah dari APBN asumsi. Demikian juga dengan lifting gas, yaitu 969,1 realisasinya, ribu ya itu per hari. Sedangkan asumsi APBN menghitung di 1.033.000. Ini yang menyebabkan tadi PNBP untuk migas kita mengalami kontraksi tinggi karena tadi lifting minyaknya dan gas jauh di bawah yang diasumsikan. Sementara harga minyaknya cenderung sekarang melemah di bawah asumsi juga. Jadi penerimaan dari PNBP maupun pajak migas tadi terlihat mengalami kontraksi. Untuk keseluruhan postur APBN kita lihat sampai dengan 31 Agustus 2024. Pendapatan negara kita mencapai 1.777 triliun. Ini 63,4% dari total anggaran target 2024. Kontraksinya 2,5%. Semester 1 waktu itu kami melaporkan di DPR maupun di ALKO ini kepada media kontraksi masih di 6,5 untuk total pendapatan negara. Jadi dengan kontraksi 2,5 ini sudah terjadi perbaikan. Untuk pendapatan perpajakan 1.379,8 triliun dibandingkan tahun lalu mengalami kontraksi 2,7%. Kalau semester 1 posisinya kontraksinya masih di 7%, jadi ini juga membaik. Untuk pendapatan pajak 1.196,5 triliun atau 60,2% dari target kita tahun ini, kontraksinya adalah 4%. Untuk pajak ini kalau untuk semester 1 dulu kontraksinya kita laporkan di 7,9%, hampir 8%. Jadi ini penurunan kontraksinya sudah cukup drastis, yaitu hampir separuhnya. Sedangkan untuk kepabeanan dan cukai yaitu 183,2 triliun atau 57,1%, itu tumbuh 6,8%. Ini pertumbuhannya relatif lebih kuat karena sampai semester 1 kemarin penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi 0,9%. Jadi kalau dilihat dari pendapatan negara untuk pajak atau perpajakan, pajak dan bea cukai, meskipun untuk pajak masih kontraktif dan kepabeanan positif growth, ini semuanya menggambarkan adanya perbaikan dibandingkan kondisi semester 1. Untuk PNBP yang telah terkumpul 383,8 triliun, ini artinya 78% dari target sudah terkumpulkan. Namun ini berarti masih kontraksi 4,8 karena tahun lalu memang PNBP cukup tinggi. Pertumbuhan PNBP yang kontraktif ini masih relatif sama dengan semester 1 yang juga mengalami kontraksi sekitar 4,5. Nah, untuk belanja negara kita lihat pertumbuhannya cukup tinggi, 1.930,7 triliun rupiah atau 58,1% dari total belanja sudah kita belanjakan, tumbuh 15,3. Tahun lalu belanja negara itu hanya 1.674,7. Ini artinya dibanding tahun lalu kita melonjak tinggi. Untuk belanja pemerintah pusat yang 1.368,5 itu 55,5% dari anggaran yang akan kita belanjakan tahun ini dan tumbuhnya juga lebih tinggi yaitu 16,9%. Belanja KL bahkan lebih tinggi lagi tumbuhnya yaitu 20,9% mencapai 703,3 triliun atau dalam hal ini belanja kementerian lembaga itu sudah 64,5% dari total anggarannya. Belanja non-KL 665 itu tumbuh 12,9% atau 48,3
3% dari total anggarannya. Untuk transfer tadi telah disampaikan oleh Wamenswa 562,1 triliun atau 65,5% dari total transfer tahun ini, dan ini tumbuh 11,6. Dengan demikian saya kembali ulangi tadi, posisi keseimbangan primer masih surplus 161,8 triliun. Meskipun surplus ini kalau dibandingkan tahun lalu memang mengalami penurunan, namun ini masih surplus ya, yaitu 161. Sedangkan untuk total postur defisit 153,7 triliun atau 0,68% dari PDB. Kalau teman-teman media lihat dari kolom APBN tahun ini defisit didesain pada 522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Jadi dalam hal ini 0,68 masih di dalam track untuk APBN 2024. Untuk pembiayaan yang sudah dijelaskan oleh Wamenswa, kita melihat untuk tahun ini targetnya 522,8 telah terrealisir 291,9 triliun atau 55,8. Ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 161. Demikian postur untuk sampai dengan akhir Agustus. Pertumbuhan ekonomi kesimpulannya untuk sampai dengan kuartal ketiga kami perkirakan masih akan terjaga momentumnya. Ini dengan lingkungan global yang terus dinamis ya. Dan kita harap dengan tadi perkembangan Fed Fund Rate yang menurun, kita harapkan akan terus memberikan momentum positif bagi perekonomian Indonesia. Volatilitas di pasar keuangan mulai menunjukkan penurunan dan makin baik. Sementara arah kebijakan moneter di negara maju menunjukkan juga tren yang membaik. Hal yang tidak bisa diprediksi adalah geopolitik, termasuk kondisi pemilu di Amerika Serikat yang akan menentukan arah kebijakan. Ini masih harus kita waspadai karena ini akan bisa menimbulkan swing terhadap direction dari policy yang kemudian mempengaruhi secara sistemik untuk perekonomian global. Untuk kegiatan ekonomi tadi neraca perdagangan kita bagus, tapi dari sektor manufaktur mengalami kontraksi mayoritas dari seluruh negara dan harga komoditas masih mengalami volatilitas atau fluktuasi meskipun masih relatif di level rendah dibandingkan tahun yang lalu. Kinerja APBN kita masih sesuai dengan desain APBN 2024, meskipun kita melihat pendapatan negara yang mengalami perlambatan, namun perlambatannya sudah makin menipis atau melandai, dan ini kita harapkan momentum akan positif pada kuartal ketiga dan keempat ini. Belanja negara yang tumbuh cukup tinggi harus dilihat kualitasnya bukan hanya dari sisi pertumbuhannya. Peranan APBN tetap menjaga ekonomi dan masyarakat. Kita melindungi masyarakat apabila terjadi goncangan dan juga melindungi ekonomi sebagai shock absorber atau istilahnya disebut counter cyclical instrumen untuk mengelola perekonomian kita. Demikian kesimpulan dari APBN 2024 hingga akhir Agustus. Saya lihat sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Kita berikan kesempatan langsung saja ya kepada Pak Suryo yang pertanyaannya cukup panjang. Karena Pak Isa tidak hadir, mungkin untuk beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan. Silakan. Terima kasih Bu Menteri, izin untuk menyampaikan beberapa respon terhadap pertanyaan teman-teman wartawan di Pak Wamen dan teman-teman sekalian, teman-teman wartawan yang saya hormati. Catatan saya ada paling tidak beberapa pertanyaan, 7 pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama dari Mas Wildan DDTC,
Lebih dahulu nih saya coba respon mengenai restitusi pajak sampai dengan Agustus 2024. Jadi menambahkan yang dijelaskan Ibu Menteri dan juga Pak Wamen Komi tadi terkait dengan restitusi, karena restitusi ini akan mengurangi dari jumlah bruto ketemu dengan jumlah neto penerimaan pajak. Sampai dengan Agustus, total restitusi ada di angka 216 triliun, 216,85 triliun lengkapnya. Tahun 2024 kalau dibandingkan tahun 2023 ada di 141,95 triliun, jadi tumbuhnya sekitar 52,8%. Kontributor terbesarnya ada di sektor industri pengolahan, dagangan, dan pertambangan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi jenis pajaknya, tumbuh terbesar 102,9% di PPh Badan. Kemudian yang kedua tumbuh terbesar yang kedua di PPN dalam negeri 43,9%. Dan kemudian untuk jenis pajak yang lainnya 7,3%. Jadi ini yang tadi disampaikan oleh beliau yang menjadi konteks 2024 ini, di samping harga komoditas menurun, institusi pun juga menunjukkan pertumbuhan, terutama di sektor industri kelapa sawit dan industri logam. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Mas Wildan juga nih, ini terkait dengan fitur yang ada di Cortex. Memang baru beberapa fitur yang kita luncurkan dan belum 100% semuanya diluncurkan. Fitur-fitur simulator yang dapat digunakan untuk mensimulasikan lah wajib pajak untuk mencoba fitur Cortex nanti ke depan seperti apa. Dan yang kita lakukan adalah memang betul kami selesaikan secara bertahap, dan yang terutama yang terkait dengan wajib pajak dalam konteks layanan dan juga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari daftar, bayar, lapor, itulah yang pertama kali kami siapkan fiturnya untuk dapat digunakan oleh masyarakat wajib pajak. Sedangkan fitur yang lain dalam tahap penyelesaian dan ke depan walaupun Cortex sudah dapat digunakan, fitur ini masih tetap ada dan dapat digunakan untuk wajib pajak melakukan edukasi, training ataupun percobaan terhadap fitur-fitur yang ada di sistem Cortex itu sendiri. Kemudian yang ketiga pertanyaan Mbak Dian, ini terkait dengan wajib pajak yang dilakukan edukasi. Mungkin kami jelaskan terlebih dahulu saat ini training untuk teman-teman kami yang akan menjalankan dan akan mentrainingkan juga kepada masyarakat wajib pajak terus kita jalankan. Training of trainer internal kami jalankan, dan kemudian training kepada beberapa teman kami di lapangan pun kami jalankan. Di sisi yang lain, hands-on education training, khususnya kepada wajib pajak yang memang transaksinya besar, karena ini yang sangat akan berimbas pada waktu implementasi Cortex. Itu yang kita dahulukan ada sekitar 52.964 wajib pajak dengan transaksi yang besar, terutama wajib pajak yang ada di Kanwil LTO dan Kanwil khusus, dan juga beberapa wajib pajak Madya di KPP Madya. Kami lakukan training secara hands-on sekarang, dan ini akan terus kami coba kembangkan sebelum wajib pajak melakukan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui sistem inti administrasi itu sendiri. Terutama yang banyak melakukan transaksi itu yang membuat faktur pajak dalam jumlah yang besar, karena transaksinya memang besar, termasuk pun juga membuat bukti potong PPh pasal 21, pasal 22, 23 yang cukup besar sehingga mereka paling tidak familiar dengan aktivitas yang ada di Cortex itu sendiri. Samping itu kami juga menyiapkan beberapa media yang lain, simulasi interaktif kami siapkan, video tutorial pun juga kami siapkan, dan handbook juga kami siapkan. Sekarang di online di DJP Online bisa dilihat, dipelajari, wajib pajak dapat real tadi. Kami juga akan internal training terus akan kita jalankan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Dian mengenai, ini masih edukasi nih, mengenai Cortex itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu memang betul kami menggunakan intranet sebagai media untuk melakukan simulasi. Tapi mulai tanggal 23 September sebetulnya wajib pajak sudah dapat melakukan pembelajaran berbasis internet
Jadi simulasi kami coba buka melalui internet dan media aplikasinya pun juga kami siapkan di DJP online. Jadi betul-betul kami sudah mencoba untuk menyampaikan karena ya insya Allah di penghujung tahun 2024 ini kita bisa gunakan Cortex mulai 1 Januari paling tidak tahun 2025, makanya untuk familiarisasi kepada masyarakat wajib pajak terus-menerus kami lakukan supaya tidak ada gap pada waktu implementasi di penghujung hari. Kemudian Mbak Dian juga menanyakan mengenai update ke pemadanan NIK dengan NPWP. Jadi sampai dengan hari kemarin 75.670.484 NPWP coba kami padankan dan juga yang sudah padan ada di angka 75.031.522. Jadi dari total WP/OP dalam negeri 75.670.484, yang sudah padan ada di angka 75.001.522, sekitar 99,16%. Yang terus kami lakukan pemadanan sekarang masih ada di 0,86% atau 638 ribuan NIK yang belum padan betul. Ini yang kami terus cari informasi untuk bisa memadankannya. Dan dari yang padan 70.550.000 yang dipadankan oleh sistem, sedangkan yang sisanya 4.481 ribuan NIK dipadankan oleh masyarakat wajib pajak itu sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Dian mengenai strategi di sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Desember 2024 itu sendiri. Bagaimana optimalisasinya dan apakah masih sesuai dengan outlook-nya. Jadi optimalisasi kami lakukan dengan cara sama seperti yang kami lakukan di beberapa kesempatan dan ini konsisten merupakan proses bisnis kita. Melakukan pengawasan keadaan wajib pajak, khususnya perekonomian di masyarakat wajib pajak di kondisi terkininya, di current condition itu yang kami lakukan pengawasannya. Kalau memang wajib pajak melakukan atau mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi yang bertumbuh, dinamisasi pasti akan kami lakukan. Ada beberapa sektor tadi kalau kita melihat yang disampaikan oleh Pak Wamen Tommy tadi, ada beberapa sektor yang di tahun sampai dengan Agustus 2024 ini menunjukkan pertumbuhan. Perdagangan menunjukkan pertumbuhan secara bruto masih di 10%. Kemudian di sisi yang lain sektor keuangan dan asuransi di angka 12%-an dan konstruksi real estate serta informasi dan komunikasi. Jadi itulah sektor-sektor yang coba akan kita lihat lebih jauh untuk melakukan pengawasan di samping juga uji kepatuhan material, yaitu terhadap kewajiban perpajakan di tahun-tahun sebelum tahun 2024 itu sendiri secara konsisten kita lakukan. Dan pertanyaan berikutnya apakah masih sesuai dengan outlook? Insya Allah masih sesuai dengan outlook dan kami akan full force untuk melakukan kegiatan supaya capaian penerimaan dapat sesuai dengan outlook yang diharapkan. Kemudian pertanyaan yang tadi sektor yang booming sudah saya jawab. Yang lain kayaknya sudah ini Pak Ibu Menteri. Satu lagi mungkin yang tadi dari Dendi Kontan barangkali ya, tadi sempat Pak Wamen tadi sampaikan terkait dengan PPN DTP untuk perumahan. Jadi kalau saya coba cek tadi dapatkan informasi Pagu tahun 2024 itu ada di angka 2 triliun, realisasi sampai dengan Juni 2024 ada di angka 1,3 triliun. Dan kita akan ikuti sampai dengan akhir tahun, kami nanti akan verifikasi lagi, kami konsolidasikan dengan Kementerian PUPR dan juga dengan BP Tapera untuk memastikan kemanfaatan itu betul-betul didapatkan oleh pihak yang harusnya mendapatkan manfaat dari PPN DTP ini. Dan ujungnya nanti akan kami klaim berapa besar PPN DTP yang harus dialokasikan kepada penerimaan pajak secara keseluruhan. Demikian Ibu Menteri yang dapat kami sampaikan dari beberapa pertanyaan teman-teman wartawan. Kami kembalikan, terima kasih. Pak Asko, silakan untuk beberapa pertanyaan. Baik Bu, terima kasih Bu Menteri. Rekan-rekan media mungkin kami menjawab pertanyaan yang disampaikan. Pertama mengenai kebijakan CAT tahun 2025
rekan-rekan media mungkin kami sampaikan bahwa sampai dengan penutupan pembahasan rancangan Undang-Undang APBN 2025 yang minggu lalu sudah ditetapkan oleh DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan CHT, penyusunan CHT 2025 belum akan dilaksanakan. Tetapi kemudian pemerintah akan melihat alternatif kebijakan lainnya, yaitu melakukan penyesuaian harga jual di level industri, yang tentunya nanti akan direview dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan daripada CHT 2025 ini tentunya tadi sempat ditanyakan rekan-rekan media juga, bisa mempertimbangkan dengan kebijakan down trading ya. Down trading itu perbedaan antara rokok golongan 1, 2, dan 3 yang relatif tinggi itu memang menjadi salah satu faktor penyebab yang dapat menyebabkan adanya down trading di industri rokok. Dan tentunya evaluasi dari beberapa tahun ini kebijakan CHT menjadi salah satu basis yang kemudian arah kebijakan CHT di 2025 akan direview kembali oleh pemerintah untuk penetapannya. Kemudian menanyakan mengenai usulan untuk melakukan kemasan rokok polos. Teman-teman media kami sampaikan bahwa ini diakomodasi, diusulkan dalam draft Permenkes, turunan daripada PP Kesehatan. Dari sisi kami di MQ, kami sampaikan masukan juga ke Kemkes bahwa kalau kemudian kemasan rokok itu menjadi polos, dari sisi pandangan kami mempunyai risiko dalam aspek pengawasan. Sebab kita tidak bisa membedakan antara jenis rokok yang kemudian itu menentukan golongan dan juga bisa menjadi basis kita untuk pengawasan. Dan ini risiko itu bisa menjadi nyata kalau kemudian ini kemasan yang kemudian kita tidak bisa kasat mata membedakan jenis dan rokoknya, apalagi nanti isinya yang kemudian itu menjadi deteksi awal kita dari jenis kemasan yang sudah ada saat ini. Kami sudah menyampaikan masukan ke Kemkes dan tentunya dari industri, dari KL juga sudah sampaikan masukan ke Kemkes mengenai Permenkes yang disampaikan. Kemudian mengenai realisasi cukai rokok elektrik yang ditanyakan oleh rekan-rekan media, kami sampaikan sampai dengan Agustus 2024 realisasinya mencapai 1,65 T, ini naik 49% dari tahun sebelumnya, yang utamanya oleh naiknya produksi, baik dari rokok elektrik padat maupun rokok elektrik cair. Kemudian juga ditanyakan mengenai usulan digitalisasi cukai yang disampaikan oleh BKN. Jadi kami sampaikan bahwa ini memang BKN salah satu diskusinya dengan kami dari review mereka dalam salah satu tahun berjalan dalam untuk melihat pendekatan digitalisasi cukai. Ini rekan-rekan media kami sampaikan, kami dengan Polri sudah coba kaji mengenai hal ini. Pengkajian ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek yang harus kita lihat pro cons-nya, risikonya, kemudian juga IT-nya, kemampuan dari IT serta size daripada penerimaan cukai yang cukup tinggi, dan ini kita bisa bandingkan dengan cukai materai, materai yang sudah ada saat ini, dan juga kita melihat implementasi di negara lain. Nah, ini tentunya kajian ini akan terus kami lakukan dengan Polri untuk bisa melihat semua aspek yang harus kita pertimbangkan dengan matang. Mengenai relaksasi penundaan cukai 90 hari, kami sampaikan ada 90 pabrik rokok yang sudah menjalankan ini dan nilainya 101 T dan sudah dilunasi 60 T yang masih belum jatuh tempo 41 T. Tetapi kita tahu penundaan 90 hari ini adalah untuk support kepada cash flow daripada industri, tapi kemudian di Oktober nanti ini akan kembali ke 2 bulan sehingga dalam 1 tahun tidak akan mempengaruhi target penerimaan cukai yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2025.
2024. Mengenai PMI hubungannya dengan importasi, kami sampaikan pandangan kami bahwa penurunan PMI itu disebabkan oleh banyak faktor. Jadi kita harus melihat secara komprehensif baik dari domestik maupun dari internasional, baik dari sisi competitiveness, kemudian juga ekonomi. Untuk pengawasan impor masuk, kami sampaikan bahwa selain kita dengan Kemdak ada Satgas Pos Border, kami juga di Bea Cukai melakukan pengawasan yang lebih kuat dalam bentuk Satgas Border. Yang kemudian khusus untuk 7 komoditi yang menjadi target dari Kemdak, kami juga melakukan pengawasan yang konsisten di semua pelabuhan dan juga di pesisir timur Sumatera untuk 7 komoditi yang tadi kami sampaikan. Mengenai kebijakan tentunya KL yang punya kewenangan nanti akan kita berikan feeding bagaimana melihat kondisi ini secara lengkap dan baik di domestik maupun di internasional. Mungkin itu Bu Menteri dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Asko. Itu beberapa yang memang merupakan koordinasi antar KL, ya kita akan berkomunikasi terus dengan KL terkait ya untuk beberapa policy. Seterusnya dari Pak Luki, kemudian Pak Febrio. Silakan Pak Luki. Terima kasih Bu Menteri. Jadi dari pertanyaan satu terkait dengan kami di DJPK, yaitu pertanyaan dari Dendi Kontan. Intinya menanyakan berapa banyak Pemda yang telah memberikan insentif PBJT hiburan tertentu, jika masih sedikit apa yang menjadi kendalanya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa pasal 101 Undang-Undang KPD itu telah memberikan kewenangan bagi Pemda untuk dapat memberikan insentif, pengurangan pajak daerah, termasuk juga untuk PBJT hiburan tertentu tersebut. Tentu saja dalam implementasinya tidak harus semua Pemda itu memberikan insentif tersebut, melainkan juga perlu disesuaikan dengan melihat kondisi kebutuhan pengaturan sosial ekonomi, program kerja di masing-masing daerah. Nah, sampai dengan saat ini terdapat 10 Pemda yang telah menerbitkan Perkada terkait dengan insentif pengurangan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu tersebut. Demikian, Bu Menteri. Baik, untuk Pak Febrio beberapa pertanyaan, silakan. Terima kasih Bu Menteri. Izin ada beberapa pertanyaan tadi pertama dari Wildan terkait dengan STTR, kapan ratifikasinya. Ini akan kita lanjutkan dengan proses. Pertama memang kita akan siapkan perpresnya, lalu peraturan teknis nanti di DJP, dan kita akan laporkan ke OECD, sehingga nanti setelah itu baru akan efektif. Lalu yang kedua terkait dengan MBDK cukainya. MBDK ini konteksnya seperti yang sudah kita jelaskan di nota keuangan dan juga sudah menjadi undang-undang APBN, bahwa MBDK ini khususnya sangat terkait dengan agenda sektor kesehatan. Di mana kalau kita lihat di APBN 2025 ini agenda kesehatan ini sangat kuat, mulai dari makanan bergizi, lalu screening kesehatan gratis, dan juga itu di atas semua agenda sektor kesehatan yang sudah ada selama ini berjalan, sehingga memang fokus pemerintah cukup kuat di sana. Untuk MBDK ini terutama kita ingin melihat kaitannya dengan pola konsumsi masyarakat untuk gula yang kita harapkan bisa menurunkan prevalensi untuk penyakit diabetes, obesitas, dan juga penyakit tidak menular lainnya. Nah, terkait dengan bagaimana desainnya ini masih akan terus kita siapkan, dan nanti seperti hasil dari rapat kerja Kementerian Keuangan dengan DPR beberapa waktu yang lalu, ini nanti akan kita konsultasikan lagi dengan Komisi 11, sehingga desainnya akan kita siapkan bersama-sama. Akan tetapi memang kita akan terus perhatikan pemerintah terutama untuk memastikan ini tidak akan mendisrupsi industri makanan minuman, tetapi kita ingin memberikan mulai perubahan perilaku baik di level konsumennya
maupun juga di level produsennya. Sehingga dengan kita perkenalkan disinsentif seperti ini, yang harapannya tidak akan terlalu signifikan, akan tetapi bisa mengubah konten dari gula sedikit sehingga kemudian bisa memperbaiki pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat. Lalu yang berikutnya ada pertanyaan dari Andi dari Akurat, pertanyaan tentang suku bunga rendah. Apakah pemerintah telah mengambil langkah preventif untuk menghindari risiko overheating ekonomi? Saat ini inflasi kita relatif sangat rendah dibandingkan dengan banyak negara lain. Ini adalah hal yang sangat baik, di mana inflasi kita jaga di sekitar 2%. Inflasinya sangat stabil, daya beli masyarakat bisa terjaga, khususnya adalah karena inflasi dari sisi pangan itu kita kendalikan dengan sangat baik. Nah, ke depan tentunya harapan pemerintah dan usaha pemerintah untuk terus menjaga stabilitas terutama harga pangan ini sehingga daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Di sisi lain kita juga melihat bahwa dengan potensi turunnya suku bunga lebih jauh seiring dengan penurunan suku bunga kebijakan di Amerika Serikat, ini akan memberikan peluang bagi perekonomian Indonesia dan juga negara berkembang lainnya untuk kemudian bisa tumbuh lebih tinggi. Nah, tetapi juga kita harus akan mengelola, ini ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan berikutnya juga. Tadi ada dari Aska, dari Fakta, yang menanyakan apakah higher for longer masih akan berlanjut, mengingat defisit anggaran Amerika Serikat itu bisa mencapai 6,5% dari PDB. Jadi memang ketika suku bunga global turun, secara umum dampaknya baik bagi Indonesia dan sudah kita lihat dampaknya dalam 1-2 bulan terakhir rupiah kita menguat dan stabil. Tingkat suku bunga SBN kita juga menurun dan juga stabil dan ini memberikan ruang bagi perekonomian kita untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Akan tetapi biasanya memang perubahan ini akan membawa gejolak di pasar global yang ketidakpastiannya masih akan terus perlu kita antisipasi dan kelola dengan baik. Dengan demikian, koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter akan terus sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mengelola ketidakpastian yang masih akan terkait dengan perubahan yang cukup menimbulkan ketidakpastian di pasar global. Contohnya adalah bunga kemarin diturunkan 50 basis poin. Lalu akan ada pertanyaan lagi untuk MOMC meeting berikutnya akan diturunkan berapa. Ketidakpastian seperti ini masih akan meliputi pasar global sehingga kita harus terus mengelolanya dengan baik. Lalu ada pertanyaan terkait dengan PPNDTP perumahan. Tadi sudah dijawab oleh Pak Suryo, berapa realisasinya sejauh ini sudah 2,2 triliun. Per semester 1 tadi Pak Suryo juga sudah menyebutkan sekitar 1,3 triliun. Untuk semester 2 akan seperti apa kita prediksikan akan sekitar level yang sama atau lebih baik. Kenapa? Karena memang kita melihat animo dari masyarakat untuk bisa membangun rumah, membeli rumah baru dan ini tentunya sangat baik untuk mendorong terus kemampuan ekonomi menciptakan multiplier effect. Karena memang sektor perumahan, sektor bangunan secara umum itu sekitar 74% dari investasi. Sehingga kita melihat bahwa penciptaan nilai tambah yang lebih banyak di sektor konstruksi ini akan baik bagi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal-kuartal ke depan. Juga kita senang karena ini juga memenuhi kebutuhan dari kelas menengah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah. Saat bersamaan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen, kami juga ingin mengingatkan bahwa bersamaan dengan ini pemerintah juga menaikkan kuota untuk FLPP, yaitu fasilitas subsidi rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Ini tadinya 166.000 unit untuk tahun 2024, kita naikkan menjadi 200.000 unit. Sehingga ini juga memberikan secara spesifik kemampuan tambahan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah untuk memiliki rumah mereka. Saya rasa demikian pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa kami jawab. Kami kembalikan. Terima kasih, Bu.
Terima kasih. Mungkin untuk menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Tommy mengenai perkembangan penerimaan pajak, kalau dari konstruksi dan real estate itu tumbuhnya secara bruto 13,1 dan secara neto 8,4. Itu menyumbang 53,85 triliun. Jadi tadi beberapa yang kita harapkan untuk dengan PPNDTP dan sektor konstruksi tetap terjaga. Selanjutnya Pak Wamen mungkin bisa menjelaskan dari beberapa pertanyaan kepada Dirjen Anggaran. Terima kasih Bu. Ada dua pertanyaan. Pertama adalah tentang realisasi anggaran ketahanan pangan. Realisasi anggaran ketahanan pangan sampai dengan Agustus 2024 sudah mencapai 56,1 triliun. Kalau kita katakan anggaran ketahanan pangan itu berarti ada di beberapa kementerian, bukan hanya di satu kementerian. Karena realisasi 56,1 triliun itu digunakan untuk berbagai macam hal. Pertama, membangun infrastruktur pertanian, misalkan bendungan, irigasi kemudian saluran-salurannya dan seterusnya. Jadi infrastrukturnya ini biasanya yang bangun adalah Kementerian PUPR. Lalu bantuan benih padi, jagung, kedelai, juga bantuan benih ikan. Ini tentu beberapa kementerian yang menjalankan. Subsidi pupuk, tadi seperti di paparan ada bagian subsidi non-KL. Subsidi pupuk itu juga adalah untuk ketahanan pangan. Dan juga bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan. Ini juga adalah bagian dari realisasi anggaran ketahanan pangan. 56,1 triliun rupiah sampai dengan Agustus ini adalah sekitar 49% dari total pagu anggaran ketahanan pangan kita. Jadi kalau kita kumpulkan di beberapa kementerian dan lembaga, termasuk juga di non-KL, kita bisa identifikasi keseluruhan dari anggaran ketahanan pangan itu. Sekitar 114 triliun di berbagai kementerian dan telah realisasi 56,1 triliun. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai outlook defisit akhir tahun 2024. Pertanyaannya adalah sampai dengan saat ini defisitnya itu tadi telah disampaikan realisasi 31 Agustus defisitnya adalah 0,68% dari PDB. Berapa outlooknya akhir tahun? Ini kan masih di bawah 1%. Nah, teman-teman media semua, seperti yang kita sudah sampaikan di laporan semester 1 di Badan Anggaran, kami memperkirakan bahwa defisit APBN 2024 di akhir tahun nanti adalah 2,7% dari produk domestik bruto.